Ustadz, apa yang tadi? Oke, pesannya jangan nunggu tua baru kesini. Jangan nunggu tua baru kesini. Karena kalau kita lihat setiap sahabat itu pasti punya materi yang banyak ya. Sementara mereka lupa terhadap kiblat mereka, mereka lupa terhadap tanah suci mereka. Ini adalah pelajaran teman-teman bagi kita semua, dimana mungkin Allah menegur kita karena ketika dulu pintu Masjidil Haram itu terbuka lebar, Benar. kita tidak memanfaatkan itu. Benar. Ya, kan sekarang teman-teman ada pelajaran yang begitu berharga. Di sini kita tidak bisa menyentuh Ka'bah lagi seperti dulu. Kita tidak bisa menyentuh Hajar Aswad seperti dulu. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di mobil dan akan melangsungkan menuju ke Masjidil Haram. Nah, tadi kita sudah niat mikot melaksanakan ibadah umrah di Masjid Naim. Nah, akhirnya yang ingin tahu silakan bisa kunjungi. Jadi tempat parkir tadi ke Masjidil Haram itu hanya 10 real dari tempat parkir mobil barusan. Nah, ini sekarang waktu memasuki sholat asar. Kita masih bisa kesempatan melaksanakan sholat asar di dalam. Nah, teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah dekat dengan Masjidil Haram dan sekarang pas dengan waktu asar ya. Dan ini kita sekarang lagi dikirimi barcode sama Ustadz Sofi. Insyaallah kita bisa masuk ke dalam dan bisa melaksanakan ibadah umrah bersama-sama, karena di dalam sudah ada sahabat kita yaitu YouTuber Arab juga, yaitu El Junaid yang baru saja datang. Kita janjian pengen umrah bareng. Alhamdulillah Allah mengizinkan kami bisa berumrah bersama-sama, insyaallah. Doakan semoga perjalanan umrah ini lancar, tidak ada halangan apapun, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman juga bisa sampai ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman. Jadi informasi penting buat teman-teman, kalaupun kalian mendaftarnya pagi, ingin bersama-sama dengan teman-teman lain yang mungkin mendapatkan jadwal sore, itu insya Allah tetap diperbolehkan. Kenapa? Karena ya alasan saja kita terlambat kayak gitu ya. Insya Allah bisa. Barusan kita sudah buktikan sendiri, temen ini Ustadz Muhammad Safiawi. Masya Allah. Ada zam-zam? Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih. Insya Allah. Kita dapat Moya. Masya Allah. Dapat air, kita disediakan air teman-teman. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita sekarang menuju ke dalam Masjidil Haram. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah. Salah keren mana. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ustaz? Masya Allah. Udah mulai antum? Belum lah, nunggu. Belum mulai. Afdal tanpa yai. Iya, harus. Ini doanya antum ini. Nyari berkah ini. Ini doa antum ini. Ayo Yang jadi motawifnya antum harus. Ayo. Bentar dulu. Jadi teman-teman, kita mungkin skip dulu ya untuk pelaksanaan tawaf, karena tawaf itu sama dengan sholat. Jadi saya tidak bisa ambil video. Yang penting di sini saya sudah berjumpa dengan El Junaid dan bersama-sama dengan Muhammad Safiawi. Nanti kita lanjut setelah tawaf insyaallah. Oke, Tat.
Let's go. Tafadhal. Antum lah, ana ma'mum. Anak grogi nih ketemu dengan YouTuber besar nih. Iya benar. Ana langsung keok. Ya. Ayolah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua. Pelaksanaan ibadah umroh kali ini begitu spesial karena saya ditemani oleh dua sahabat. Masya Allah, beliau adalah seorang mutawif juga, dua orang mutawif yang mungkin di dunia maya atau di dunia per-YouTuban mereka sudah lebih banyak dikenal daripada saya. Beliau adalah yang pertama Muhammad Sofiawi dan yang kedua itu adalah Ustadz El Junaid yang kemarin saya jemput ke bandara. Dan alhamdulillah teman-teman, yang paling penting kalau seumpama nanti sahabat-sahabat semua bisa melaksanakan ibadah umroh pada periode awal dan pelaksanaannya masih seperti ini, maka teman-teman yang harus dilihat itu adalah kalian wajib sholat pada tempat atau gambar yang ada di depan kita. Nah, ini kita harus berada di tempat ini karena di sini diterapkan sholat social distancing. Dan untuk pelaksanaan tawaf juga ada garis-garis seperti di depan sana, garis melingkar seperti itu. Jadi di situ kita harus mengikuti para petugas yang mengarah itu, para petugas yang mengarahkan kita untuk berada di jalur yang sudah dibuat oleh para petugas Masjidil Haram agar tawafnya itu menjadi teratur. Dan alhamdulillah hari ini keadaan di Masjidil Haram ini Masya Allah mulai banyak dan mulai membludak, Masya Allah, banyak banget. Dan ketika kita sudah selesai tawaf itu kita bisa ambil air zam-zam di sana. Air zam-zam sekarang disediakan, dibagi-bagikan di pinggir-pinggirnya itu, di pinggir-pinggir pelataran tawaf itu banyak air zam-zam. Nah seperti itu orang-orang membawa air zam-zam, tinggal kita minta kepada mereka. Biasanya kalau siang juga disediakan orang-orang yang memberikan payung kepada para pelaksana ibadah umroh agar tidak kepanasan. Subhanallah, hari ini masih tetap orang-orang Indonesia tidak terlihat di sini ya, masih sedikit sekali orang-orang Indonesia yang terlihat karena karena mungkin ketidaktahuan para WNI kita untuk mendaftar melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah sebentar lagi saya ketika berjumpa dengan Muhammad Sofiawi, insya Allah saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar melaksanakan ibadah umroh. Dan ini pun cara dipakai ketika nanti pelaksanaan ibadah umroh sudah dimulai. Salah satu protokol kesehatan yang harus dipatuhi nanti ketika dibuka umroh teman-teman adalah yang boleh melaksanakan ibadah umroh itu adalah orang-orang di usia 18 tahun sampai 50 tahun. Nah, ini sekarang saya sedang bersama Ustadz El Junaid. Ustadz, ada pesan-pesan untuk sahabat Haramain Ustadz, apa yang tadi? Oke, pesannya jangan nunggu tua baru kesini. Jangan nunggu tua baru kesini. Karena kalau kita lihat setiap sahabat itu pasti punya materi yang banyak. Bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli semua. Mumpung masih bisa menikmati ibadah, persembahkan ibadah terbaik itu ke sini. Subhanallah. Bayangin sekarang aja kita pakai masker segini nih, itu susahnya, pusing kita semua. Bayangin oksigen gratis yang kita diberikan sama Allah itu, kenapa nggak kita ya korbanin misalnya 20 juta, 30 juta, 40 juta sekali seumur hidup kita untuk kita persembahkan datang ke sini. Harus. Jadi kalau kita diberi kesempatan Allah, diberikan kalau kita sudah punya rezeki, kita harus pergunakan untuk datang ke tanah suci melaksanakan ibadah umrah. Jadi betul teman-teman, karena banyak orang-orang di luar sana Ustadz, ketika mereka sudah mampu secara materi, mampu secara fisik, tapi mereka yang didatangi adalah tempat-tempat wisata yang negara-negara adidaya ya, sementara mereka lupa terhadap kiblat mereka lupa terhadap tanah suci mereka. Ini adalah pelajaran teman-teman bagi kita semua, dimana mungkin Allah menegur kita karena ketika dulu pintu Masjidil Haram itu terbuka lebar, benar. kita tidak memanfaatkan itu. Benar. Ya.
Jadi ketika pintu Masjidil Haram dibuka seluas-luasnya, kita lupa terhadap kiblat kita. Kita lupa terhadap kita lupa terhadap Masjidil Haram. Sekarang ketika Masjidil Haram tertutup untuk kaum muslimin, kita semua rindu, menggebu-gebu ingin datang. Tetap kita tidak boleh. Bahkan sekarang teman-teman, ada pelajaran yang begitu berharga. Di sini kita tidak bisa menyentuh Ka'bah lagi seperti dulu. Kita tidak bisa menyentuh Hajar Aswad seperti dulu. Ini pelajaran bagi kita semua. Mungkin tangan kita ini terlalu kotor. Saat ini terlalu kotor untuk menyentuh Ka'bah. Mungkin dosa-dosa kita terlalu banyak sehingga kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh Ka'bah. Akan tetapi kita semua sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Ka'bah ini bisa disentuh kembali oleh kita. Ka'bah ini bisa kita raih kembali. Kita rindu melihat orang-orang berebut mencium Hajar Aswad. Kita rindu melihat orang-orang sholat di dalam Hijr Ismail. Kita rindu kaum muslimin berebut menempelkan keningnya, menempelkan dadanya, menempelkan tangannya di Baitullah Al-Haram ini. Subhanallah. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke proses ibadah umrah selanjutnya, yaitu melaksanakan sa'i. Karena teman-teman kayaknya sudah berangkat ke sana, kita akan lanjutkan perjalanan ibadah umrah kedua ini bersama sahabat-sahabat YouTuber kita. Oke. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai ke tempat sa'i. Masya Allah, ini banyak banget sudah membludak ya orang-orang sekarang sudah banyak yang membludak. Insyaallah sekarang orang-orang sudah banyak yang melaksanakan ibadah umrah. Ini dari arah Marwah saja sudah banyak teman-teman. Nah, dan ini untuk yang menggunakan skuter. Ini yang Masya Allah, ini sudah seperti normal lah ya. Ini sudah seperti normal. Oh, lihat. Ya Tad ya. Ini pemandangannya sudah seperti normal aja nih Tad. Iya kan? Karena kan malam Jumat. Iya. Tapi seharusnya sih tetap tidak ada penambahan karena jatah waktu setiap kali jadwal itu ya tidak ada penambahan. Tapi kemungkinan ini dari ini Tad. Mereka yang yang dari tadi kayak kita ini nunggu kayak gitu, nunggu sampai malam. Masya Allah, ini adalah kondisi terkini dari Masjidil Haram di pelaksanaan sa'inya. Di sini kalau bisa saya bilang ini adalah karena mungkin malam Jumat ini sangat-sangat membludak. Bahkan kalau bisa saya katakan kondisi ini sudah sama dengan kondisi di mana belum ada pandemi. Ini Masya Allah ramai banget. Dan di sini teman-teman air zam-zam itu dibuka ya, air zam-zam. Dan ini celah bagi para petugas Haramain, para petugas Masjidil Haram, bahwa orang-orang yang datang jadwalnya dari pagi pun mereka bisa bertahan sampai sore. Bisa bertahan sampai sore di dalam Masjidil Haram. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengakalinya dengan tawaf, terus tawaf seperti itu. Seperti kita ini sebenarnya kan ini jadwal kita ini duhur. Kita bertiga ini jadwalnya duhur. Tapi jadwal duhur ini kita pergunakan ini sampai udah mau maghrib. Maghrib kurang 5 menit lagi kita masih bisa melaksanakan sa'i dan kita masih bisa berada di dalam Masjidil Haram. Jadi ini celah ya, ini celah yang bisa kita gunakan untuk berlama-lama di area Masjidil Haram. Beliau masih sambil cari-cari jadwal sholat. Jadwal umrah ini. Jadwal umrah lagi. Masya Allah. Oh beda nih iPhone. Beda. Ini kalau ini Gimana nih? Teman-teman, jadi yang pakai ini ya, yang pakai skuter, setelah selesai dipakai skuternya akan disemprot disinfektan seperti ini. Nah,
akan disterilisasi. Tuh. Nih, ini yang udah dipakai. Dan cara mendaftarnya, mendaftar di sana terlebih dahulu. Kalau satu 50 real, kalau 2 orang 117 real. 115 real. Karena ada deribah atau pajaknya 15%. Tapi saya sarankan buat teman-teman, kalau memang tidak mampu pakai ini, tapi kalau masih mampu ya usahakan dengan kaki, karena kita menggunakan kaki untuk beribadah itu termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan kaki yang sempurna, kaki yang masih sehat, tidak sakit-sakitan, seperti itu. Dan ini teman-teman, sahabat-sahabat, sekarang ini adalah sa'i terakhir kita. Setelah ini kita selesai melaksanakan ibadah umroh, alhamdulillah, dan insya Allah nanti kita akan lanjut makan-makan karena kita semua sudah pada kelaparan. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sudah selesai melaksanakan umroh yang kedua, dan teman yang satunya Muhammad Sofiawi masih berangkat untuk kurang, katanya kurang satu lagi ngasih bonus, karena tadi khawatirnya yang pertama takut nggak pakai niat. Dan sekarang saya dengan Ustadz El Junid, beliau sudah tepar di bawah, tapi besok Masya Allah beliau masih semangat. Besok pagi beliau dapat jatah umroh lagi, Masya Allah. Alhamdulillah, kalau saya nggak kuat kayaknya. Ini aja kemarin lutut sakit, tapi alhamdulillah dibawa tawaf dan sa'i hilang nggak kerasa, insya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut dengan video-video berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi bagi teman-teman semua untuk melaksanakan ibadah umrah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.